Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rionanda Gustami, NPM 1921020431. Dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam semester 8, saya akan mempresentasikan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama itu adalah sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis, misalnya permasalahan peribadahan, perkawinan, perceraian, dan warisan yang diterangkan secara terperinci. Yang kedua adalah elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis. Mudah dirubah bentuknya dan dapat dikembalikan ke bentuk asal. Lentur dan luas. Keelastisan mencakup segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia yang di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Yang keempat, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan. Makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar yang menjadi dasar tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum. Sendi-sendi kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama, meniadakan kepicikan. Yang kedua, menyedikitkan tukfas. Yang keempat, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Lanjut, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya mencerminkan sejumlah doktrin bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling menghubungkan satu dengan lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dapat melembagakan hukum untuk membebaskan mufakat dan perintah-perintah hawa nafsu hawa agar dia menjadi suatu hamba Tuhan yang sukarela, sebagaimana dia juga menjadi hamba Tuhan yang secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepada segala konsekuensinya, berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar ataupun suprarasional, bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang makna dapat dipahami secara oleh nalar, makulah al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.